Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat siang. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas dari koordinator ASN saya yaitu Nur Alamsyah mengenai imitasi perbandingan genetik dan kebakaan. Nah, teman-teman perlu mengetahui bahwa tugas ini diberikan karena kami pada judul ini tidak lulus pada respon tulisan. Nah, sehingga koordinator kami memberikan judul ini untuk kami jelaskan selama 1 jam ke depan. Jadi teman-teman harus mengikuti saya atau menyimak saya sampai 1 jam ke depan. Nah, sebelum ini saya minta maaf jika saya banyak kekurangan dalam menjelaskan ataupun teman-teman tidak mendengarkannya. Nah, di sini terdapat imitasi perbandingan genetik dan kebakaan di mana ini adalah judul kelima. Sebelum itu, teman-teman harus mengetahui tentang perkataan pepatah bahwa tak kenal maka tak sayang. Jadi, sebelum itu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum saya menjelaskan materi-materi yang akan kita bahas. Nah, sebelum itu perkenalkan, nama saya Ulil Albab S, merupakan mahasiswa aktif program studi pendidikan fisika atau Physics Education pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Nah, sebelum itu di sini saya melakukan penjelasan maupun pemaparan yang saya lakukan. Di sini saya disuruh memaparkan mengenai praktikum biologi dasar. Nah, mengenai praktikum biologi dasar pastinya memiliki mata kuliah biologi umum atau biologi dasar. Nah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai judul yang seperti saya sebutkan dari awal tadi mengenai imitasi perbandingan genetik dan kebakaan, di mana judul ini yang kami lakukan bersama kelompok saya, di mana beberapa anggotanya Nur Adi Nurul Hikmah, Salsabil Ahmad, Irmawati, Indah Ayu Pratiwi, dan Makfira Dewi, dan juga Saudara Rahmat. Nah, di sini kami golongan A atau dari kelas A. Mungkin sudah banyak perkenalan, mungkin teman-teman sudah mengetahui saya. Untuk latar belakangnya nanti DM saja. Langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan mengenai imitasi perbandingan genetik dan kebakaan dari Ulil Albab. Nah, teman-teman harus mengetahui yang pertama itu pengantaran singkat. Nah, mengapa? Yang pertama itu mengapa penting untuk memahami genetika dan pewarisan sifat. Nah, pernahkah teman-teman atau kakak-kakak bertanya-tanya mengapa warna mata kalian bisa seperti sama ayah, apun mata kalian bisa seperti sama ibu kalian, atau mengapa tinggi badan kalian mirip dengan ibu? Nah, atau mungkin kalian mengenal seseorang yang memiliki riwayat penyakit tertentu yang juga diderita oleh orang tuanya. Semua itu berkaitan dengan genetika atau gen dan pewaris sifat. Nah, genetika adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari bagaimana informasi biologis diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui gen atau yang dinamakan dengan gen. Nah, teman-teman harus mengetahui apa sih itu pengertian dari gen atau apa itu gen. Nah, gen adalah bagian dari DNA yang membawa instruksi untuk membentuk karakteristik fisik maupun biologis kita seperti warna mata, jenis rambut, golongan darah, bahkan kecenderungan terhadap penyakit-penyakit tertentu yang bisa diwariskan oleh orang tua maupun nenek kita atau nenek sebelum kita. Nah, memahami genetika itu sangat penting karena membantu kita menjelaskan fenomena biologis
yang kita alami sehari-hari atau yang kita jalani dalam kehidupan sehari-hari kita, seperti kemiripan wajah antara anggota keluarga atau mengapa kita memiliki sifat-sifat tertentu tersebut. Nah, dapat memberikan pemahaman awal tentang kesehatan, terutama dalam mengenali potensi penyakit turunan yang bisa dicegah sejak dini. Nah, teman-teman harus mengetahui apa sih penyakit-penyakit yang harus kita cegah sejak dini. Nah, ilmu genetika juga berperan sangat besar dalam bidang lain seperti pertanian, peternakan, bahkan forensik. Nah, dengan memahami bagaimana sifat yang diwariskan, kita juga akan lebih paham bagaimana kehidupan ini terbentuk dan berkembang dari generasi ke generasi lain. Nah, teman-teman harus memahami bagaimana sifat warisan yang kita miliki dan juga bagaimana kehidupan ini lebih selanjutnya apakah akan berkembang berbentuk dari generasi ke generasi atau malah menurun dari generasi ke generasi. Nah, nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama itu eh, warna mata. Nah, warna mata yang kita di warna mata kita dipengaruhi oleh kombinasi gen dari ayah dan ibu. Nah, bukan dari tetangga ya guys ya. Ingat, warna mata itu dipengaruhi oleh kombinasi dari ayah dan ibu, bukan dari tetangga. Ada gen yang dominan dan ada gen yang resesif. Nah, yang menentukan apakah warna mata kita menjadi coklat, menjadi warna biru, maupun jadi hijau. Nah, ini warna mata yang alami, bukan yang buat-buatan atau soft light. Titik. Yang kedua itu penyakit genetik. Nah, beberapa penyakit seperti thalassemia, hemofilia, dan diabetes tipe 1 bisa diturunkan dari orang tua. Mengetahui riwayat keluarga bisa membantu mendeteksi resiko sejak dini. Makanya teman-teman harus mengetahui sejak dini bagaimana kita harus menjaga pola kesehatan kita. Karena diabetes dan penyakit-penyakit yang lain itu bisa diturunkan, bukan cuma dipengaruhi oleh lingkungan. Begitupun dengan sebaliknya. Yang ketiga yaitu pertanian dan peternakan. Nah, para petani dan peternak memanfaatkan prinsip genetika untuk menghasilkan tanaman unggul yang tahan lama atau tanaman hewan ternak para peternak yang sehat dan produktif. Nah, selanjutnya yaitu teknologi DNA. Di bidang forensik, DNA digunakan untuk mengidentifikasi seseorang atau mengungkap kasus kriminal. Ini juga merupakan penerapan dari ilmu genetika. Nah, yang kedua, yaitu tujuan video. Terdapat di slide pertama. Tujuan video. Apa sih yang akan dipelajari dan manfaat bagi pemahaman biologi atau genetika? Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran utama, mari kita memahami apakah tujuan dari video pembelajaran ini, atau apakah tujuan dari video yang saya buat ini. Nah, tujuan dari video ini adalah mengetahui konsep dasar genetika dan bagaimana sifat-sifat kita diwariskan melalui genetika atau gen. Memahami pentingnya genetika dalam kehidupan nyata, baik dari sisi kesehatan, sisi pendidikan, maupun sisi teknologi, menyadari bagaimana genetika dapat membantu kita dalam membuat keputusan yang lebih baik eh, tentang gaya-gaya hidup sehat, kesehatan, dan bahkan perencanaan keluarga. Fun. Memupuk rasa ingin tahu terhadap biologi sebagai ilmu yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Nah, dengan pemahaman ini, teman-teman akan memiliki dasar yang sangat kuat atau dasar yang kuat untuk belajar lebih jauh tentang topik-topik lanjutan di bidang biologi seperti mutasi gen, rekayasa genetika, atau bioteknologi. Nah, slide selanjutnya. Slide selanjutnya yaitu dasar-dasar pewarisan sifat. Nah, berikut adalah materi lengkap
mengenai dasar-dasar pewarisan sifat. Nah, teman-teman juga harus selalu ikut bersama saya untuk mendengarkan apa yang saya sampaikan. Nah, di mana topik ini membahas tentang prinsip dasar genetika, struktur kromosom, dan bagaimana sifat diwariskan dari orang tua ke anak. Nah, pemahaman ini sangat penting untuk teman-teman mengenal bagaimana ciri-ciri fisik dan biologis diturunkan dalam keluarga, serta kaitannya dengan kesehatan dan variasi genetik kita. Yang pertama itu konsep genetika dasar. Nah, konsep genetika dasar ini terbagi beberapa. Yang pertama itu DNA, gen, dan kromosom. DNA atau biasa kita sebut sebagai deoxyribonucleic acid adalah molekul panjang berbentuk helix ganda yang menyimpan seluruh informasi genetik makhluk hidup. Nah, DNA terdapat di dalam inti sel dan berfungsi sebagai cetak biru pembentukan semua bagian tubuh dan pengaturan fungsi-fungsi biologis. Nah, gen adalah bagian dari DNA yang mengandung instruksi spesifik untuk menghasilkan protein tertentu. Protein-protein inilah yang menentukan ciri fisik, misalnya menentukan ciri fisik teman-teman atau kakak mengenai warna mata, tinggi badan, bentuk telinga, maupun yang lain-lainnya. Dan fungsi tubuh, misalnya enzim, hormon, dan lain-lain. Nah, kemudian yaitu kromosom. Teman-teman perlu juga mengetahui apa sih itu kromosom. Kromosom adalah struktur yang terdiri dari DNA dan protein berbentuk seperti benang panjang atau eh, berbentuk seperti tipis yang sangat panjang, di mana setiap sel manusia kecuali sel reproduksi memiliki 46 kromosom atau 23 pasang. Nah, di mana mungkin teman-teman pernah melihat orang-orang yang cacat atau orang-orang yang kekurangan kromosom, itulah orang-orang yang cacat atau lumpuh karena mungkin kromosomnya kurang dari 46 atau lebih dari 46. Nah, pasangan ini terdiri dari satu kromosom dari ayah maupun dari ibu. Kromosom ini menyimpan seluruh informasi genetik individu. Yang kedua, yaitu genotip, phase, dan fenotip. Di mana genotip adalah susunan genetik atau kombinasi alel yang dimiliki oleh individu untuk suatu sifat tertentu. Contoh genotip adalah A besar A besar atau homozigot dominan, A besar dengan A kecil atau heterozigot. A kecil dengan A kecil adalah homozigot resesif. Nah, kemudian fenotip. Fenotip adalah ekspresi fisik dari genotip. Contohnya, jika gen A adalah gen rambut keriting atau dominan, maka individu dengan genotip A besar atau A kecil akan memiliki rambut keriting juga karena dominan. Dominan. A besar dengan A kecil akan memiliki rambut keriting. Contohnya, teman-teman memiliki eh, ayam berbulu merah disilangkan dengan ayam berbulu putih, maka dominan itu akan menjadi ayam berbulu merah. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian individu dengan genotip A kecil dengan A kecil atau hanya alel resesif, di mana akan memiliki rambut lurus atau jika lurus adalah sifat resesif. Kemudian fenotip dipengaruhi oleh beberapa faktor genetik dari lingkungan. Contohnya, eh, fenotip bisa mempengaruhi kita dari tinggi badan, bisa ditentukan oleh gen, namun juga dipengaruhi oleh nutrisi dan pola hidup. Yang ketiga adalah alel atau dominan dan resesif. Teman-teman perlu mengetahui, alel adalah variasi bentuk dari suatu gen yang terletak di lokasi yang sama atau biasa disebut dengan lokus. Nah, pada pasangan kromosom homolog, alel menentukan variasi sifat pada makhluk hidup. Nah, alel dominan atau simbol huruf kapital, misalnya A besar,
A besar akan menutupi efek dari alel resesif jika keduanya ada dalam satu pasangan. Sifat dari alel dominan akan muncul dalam fenotip. Nah, yang kedua itu alel resesif, di mana simbol huruf kecil, misalnya A kecil, hanya akan muncul dalam fenotip jika tidak ada alel dominan, yaitu ketika individu memiliki dua alel resesif. Contohnya individu yang memiliki dua alel resesif, teman-teman, itu ketika A kecil dengan A kecil disilangkan. Kemudian selanjutnya yaitu contoh pewarisan. Contohnya, ayah teman-teman memiliki rambut keriting atau A besar dengan A kecil. Sedangkan ibu teman-teman memiliki rambut keriting juga, yaitu A besar dengan A kecil. Maka kemungkinan anak dari ayah tersebut akan memiliki rambut keriting sebanyak 25%. Sedangkan rambut keriting pada bagian A besar dengan A kecil akan mendapatkan persentase 50%. Sedangkan rambut lurus cuma memiliki 25% karena dominan dari ayat tersebut adalah rambut keriting. Nah, kemudian yang kedua pada slide tersebut yaitu struktur kromosom dan pewarisan dari orang tua ke anak. Nah, yang pertama ya, nomor 2 ini juga terdapat beberapa. Yang pertama itu pewarisan genetik, di mana setiap manusia mendapatkan setengah kromosom dari ayah melalui sperma dan setengah dari ibu melalui sel telur. Nah, pada saat pembuahan, dua sel ini bergabung atau membentuk yang dinamakan dengan zigot dengan 46 kromosom atau 23 pasang. Tiap pasang kromosom membawa gen untuk sifat-sifat tertentu, sehingga kombinasi genetik anak bersifat unik atau unik. Yang kedua, yaitu berperan meiosis dalam pewarisan. Proses pembentukan sel kelamin atau sperma dan ovum disebut meiosis, di mana sel induk memiliki 46 kromosom membelah menjadi sel anak yang hanya 23 kromosom. Saat pembuahan, kromosom dari ayah dan ibu bergabung kembali menjadi 46. Nah, saat itulah kromosom tersebut sudah sempurna 46 dan 23. 46 kromosom dan 23 pasang di saat setelah pembuahan. Yang ketiga yaitu hukum pewarisan yang dinamakan dengan Mendel. Ditemukan oleh Gregor Mendel, hukum ini menjelaskan pola pewarisan sifat. Ya, pola pewarisan sifat ini juga terbagi, teman-teman. Di mana yang pertama itu hukum segregasi, di mana setiap individu memiliki dua alel untuk satu gen, dan masing-masing alel akan dipisahkan ke dalam gamet-gamet saat meiosis. Nah, contohnya, orang tua dengan genotip A besar dengan A kecil akan menghasilkan gamet A besar dan A kecil. Yang kedua itu hukum asortasi bebas, di mana alel dari gen yang berbeda akan diwariskan secara bebas satu sama lain, tidak saling mempengaruhi. Contohnya, alel untuk warna rambut dan bentuk rambut diwariskan secara acak dan independen. Yang keempat itu pewarisan sifat dalam keluarga, di mana pewarisan sifat dalam keluarga juga mewariskan beberapa sifat seperti warna kulit, bentuk wajah, golongan darah, hingga resiko penyakit genetik diwariskan dari generasi ke generasi. Beberapa sifat sederhana atau monogenik dikendalikan oleh satu gen. Namun, banyak juga sifat bersifat kompleks atau poligenik yang dipengaruhi oleh banyak gen sekaligus serta faktor-faktor lingkungan. Nah, seperti yang saya sebut tadi, jika mempunyai penyakit atau warna kulit yang dilakukan, jangan cuma menyalahkan keturunan atau warisan, tetapi juga tentang lingkungan sekitar kita. Nah, selanjutnya
yaitu hukum Mendel I atau hukum segresi, di mana hukum tersebut membahas tentang latar belakang. Yang pertama itu latar belakang Gregor Mendel dan eksperimen pada kacang ercis. Nah, Gregor Johann Mendel adalah seorang biarawan Katolik dan ilmu dari Austria. Ia hidup pada abad ke-19 dan melakukan eksperimen penting tentang pewarisan sifat yang menjadi dasar genetika modern. Nah, sehingga penelitian yang dia lakukan dengan menyilangkan ribuan tanaman kacang ercis atau bisa disebut dengan Pisium sativum selama lebih dari 8 tahun. Nah, eh, tahun berapa sih itu mulai dari penyilangan yang dilakukan oleh Mendel tersebut? Ternyata selama 8 tahun itu mulai dari tahun 1856 sampai dengan 1863. Agak lama ya. Nah, mengapa sih kacang ercis yang dilakukan penyilangan? Nah, karena mempunyai sifat kontras yang lebih jelas. Misalnya, tinggi vs pendek, warna bunga ungu dengan warna bunga putih. Nah, juga kacang ercis tersebut bersifat autogami atau penyerbukannya sendiri, namun bisa disilangkan secara manual atau bisa disilangkan melalui eh, melalui individu-individu manusia. Kemudian kacang ercis juga siklus hidupnya lebih cepat atau hasil keturunannya dapat segera diamati. Kemudian, 2. Hukum Mendel I atau hukum segresi atau bisa juga disebut dengan Law of Segregation, di mana Mendel menyimpulkan bahwa sifat diwariskan melalui unit pemeriksaan atau yang sekarang kita kenal sebagai genetik atau gen, di mana setiap individu memiliki 2 unit atau alel untuk setiap sifat. Nah, satu dari masing-masing orang tua, contohnya satu dari ibu maupun satu dari ayah. Alel-alel ini atau unit-unit ini akan terpisah atau segregasi. Namanya segregasi selama pembentukan gamet. Nah, inti dari hukum segregasi adalah setiap individu memiliki 2 alel untuk satu sifat. Alel-alel tersebut akan dipisah saat meiosis. Nah, teman-teman sudah tahu meiosis kan? Nah, apa? Meiosis itu apa? Nah, betul. Pembentukan gamet. Di mana gamet hanya mengandung satu alel. Contohnya, mempunyai A besar atau A kecil saja. Nah, saat fertilasi, 2 gamet bertemu membentuk individu baru dengan 2 alel kembali. Sehingga membentuk yang namanya bertemunya 2 gamet. Yang ketiga, yaitu ilustrasi konsep. Misalnya, gen tinggi tanaman, di mana A besar tinggi dominan, sedangkan pendek atau A kecil itu resesif. Nah, individu dengan genotip A kecil dengan A besar dengan A kecil memiliki satu alel dominan, yaitu A dari satu orang tua. Satu alel resesif A kecil dari orang tua lainnya. Nah, selama pembentukan gamet satu bisa membawa A besar atau dominan, gamet 2 bisa membawa A kecil atau resesif. Sehingga saat reproduksi, keturunan bisa menerima kombinasi alel seperti A besar, A besar, A besar, A kecil, atau A kecil, A kecil. Nah, 4. Contoh persilangan monohibrid atau persilangan satu alel atau satu sifat. Contohnya, A besar dengan A kecil disilangkan dengan sesamanya, yaitu A besar juga dengan A kecil. Nah, langkah-langkahnya, orang tuanya adalah A besar, ibunya A besar A kecil, ayahnya adalah A besar A kecil. Nah,
Untuk memudahkan teman-teman menghitung mencari fenotip dengan genotip, maka buatkanlah tabel Punnett. Contohnya, tabel tersebut mempunyai 4 tabel, di mana di atasnya adalah A besar A kecil, dan di samping kirinya adalah A besar A kecil. Sehingga A besar disilangkan dengan A besar membentuk A besar A besar. A kecil disilangkan dengan A besar akan membentuk A besar A kecil. Ingat, dominan didahulukan, sehingga A kecil disilangkan dengan A besar akan didahulukan dengan A besar, kemudian A kecil. Nah, sehingga genotip keturunannya A besar hanya muncul satu, sehingga presentasinya hanya 25%. Nah, A besar A kecil mempunyai presentasi 50% karena muncul sebanyak 2 kali. Sedangkan A kecil cuman muncul satu, sehingga presentasinya 25%. Nah, teman-teman mungkin menanyakan bagaimana sih cara menentukan presentasi. Presentasi itu jika contohnya mempunyai alel 2 yang muncul. Nah, kemudian tabel tersebut cuma 4, maka 2 dibagi 4 dikali persen. Nah, persen tersebut berapa? Yaitu 100. Sehingga mendapatkan 2/4 kali 100 sama dengan 50%. Nah, selanjutnya fenotip. Jika A jika A tinggi, jika A besar tinggi dan A kecil pendek, maka tinggi A besar dan A kecil A kecil akan mempunyai bandingan 3/4 atau 75%. Sedangkan pendek A kecil di mana 1/4 akan memiliki persentase 25%. Seperti yang kita sebutkan tadi di atas. Yang kelima itu penjelasan biologis atau peran miosesis, di mana saat pembentukan gamet atau miosesis, kromosom homolog, sepasang kromosom yang membawa gen yang sama dari ayah dan ibu akan berpisah ke sel anak. Nah, inilah proses segrasi alel di mana hanya satu alel dibawa oleh tiap gamet. 6. Analogi sehari-hari. Nah, contohnya kita membayangkan sepasang kaos kaki merah dan kaos kaki biru yang kamu masukkan ke dalam 2 koper. Nah, kopernya adalah gamet. Saat kamu berangkat, kamu hanya bisa membawa 1 kaos kaki ke tiap koper. Begitu juga dengan alel, hanya 1 yang masuk ke tiap gamet tersebut. Yang ketujuh, relevansi hukum atau segrasi dalam kehidupan modern. Contohnya kesehatan, memahami pewarisan genetik, penyakit resesif seperti anemia sel, sabit, cystic fibrosis. Di bidang pertanian, digunakan dalam pemulihan tanaman untuk mendapatkan varietes yang unggul atau varietes yang baik. Ada juga di bidang peternakan, teman-teman, yaitu membantu memilih induk dengan sifat genetik terbaik atau sifat genetik yang unggul. Nah, juga di tes DNA dan forensik, di mana melacak jejak alel dalam garis keturunan biologis. Nah, yang terakhir itu konseling genetik, di mana juga menentukan risiko mewariskan penyakit kepada turunan. Selanjutnya yaitu selanjutnya itu hukum Mendel II atau asortasi bebas. Nah, di mana pada hukum Mendel kita akan membahas tentang uh, di mana penelitian dari Gregor Mendel. Nah, mungkin teman-teman sudah mengetahui lebih terperinci mengenai Gregor Mendel pada Mendel pertama tadi. Tetapi kita sedikit menguatkan di Mendel kedua agar teman-teman lebih ingat atau lebih memahami tentang pencipta hukum Mendel. Yaitu pencipta hukum Mendel yaitu, saya ulangi, Gregor Mendel, di mana dia adalah seorang biarawan Katolik di Austria yang dikenal sebagai Bapak Genetika. Ia melakukan eksperimennya menggunakan tanaman kacang ercis atau Pisum sativum seperti yang kita sebut tadi untuk memahami bagaimana sifat-sifat diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Selain menemukan segrasi atau Mendel 1, ia juga merumuskan hukum asortasi bebas yang menjadi dasar hukum Mendel 2. Nah, pengertian hukum asortasi bebas, atau teman-teman mungkin bertanya di pikirannya, apa sih hukum asortasi bebas dari tadi disebut-sebut oleh Kak Ulil? Nah, hukum asortasi bebas atau biasa disebut dengan independent assortment atau law of independent assortment. Nah, assortment menyatakan bahwa hukum Mandel 2 berbunyi, gen alel dari dua sifat yang berbeda akan diwariskan secara bebas dan tidak saling memengaruhi satu sama lain selama proses pembentukan gamet. Nah, berbeda dengan hukum Mandel yang pertama tadi, teman-teman, secara signifikan. Nah, artinya alel dari satu gen tidak akan mempengaruhi bagaimana alel dari gen lain dibagi ke dalam gel kelamin atau dalam gamet. Gamet itu kan sel kelamin, mempunyai dua, yaitu sel ovum dan sel sperma. Nah, hal ini berlaku jika gen-gen tersebut berada di kromosom yang berada atau cukup jauh untuk terjadi rekombinasi saat meiosis. Contoh penggambaran, jika seseorang memiliki fenotip A besar A kecil disilangkan dengan A kecil A besar A kecil B besar B kecil, maka kombinasi gamet yang mungkin adalah A besar A besar B besar, A besar B kecil, A kecil B besar, dan juga A kecil B kecil. Berbeda dengan yang tadi di mana tersebut A besar disilangkan dengan A besar B besar disilangkan dengan A kecil A kecil. Di sini mempunyai dua sifat atau disebut dengan dihibrid, di mana semua kombinasi yang saya sebutkan tadi mungkin muncul dengan peluang yang sama karena pewarisan A besar A kecil tidak mempengaruhi pewarisan B besar B kecil. Nah, ketiga, contoh persilangan dihibrid. Yang pertama tadi kan monohibrid, sekarang di Mendel 2 dihibrid, di mana terdapat dua sifat, di mana A besar A kecil, B besar B kecil disilangkan dengan sesamanya, atau A besar A kecil, B besar B kecil. Contohnya sifat yang diuji, bentuk biji A besar bulat, sedangkan A kecil keriput. B besar kuning disilangkan dengan B besar kuning dan B kecil hijau. Maka tanaman A besar A kecil, B besar B kecil memiliki dominan biji bulat karena A besar dominan terhadap A kecil, di mana warna kuning karena B besar dominan terhadap B kecil. Langkah pertama untuk menentukan gamet, di mana kita harus mengetahui dari A besar A kecil, B besar B kecil, di mana gamet berbentuk A besar B besar, A kecil A besar B kecil, A kecil B besar, A kecil, dan A kecil B kecil. Langkah kedua, membuat Punnett score atau tabel-tabel yang saya maksud tadi, di mana mode hibrid tadi cuma mempunyai 2x2, sedangkan di dihibrid ini mempunyai tabel 4x4. Contohnya teman-teman membuat tabel 4x4, di mana A besar di atas, A besar B besar di atas, A besar B kecil, A kecil B besar, kemudian A kecil B kecil disilangkan dengan sesamanya di sebelah kiri. Nah, akan menghasilkan 16 gamet atau 16 sifat, di mana sifat tersebut bisa teman-teman mengetahui seperti teman-teman nonton video sebelumnya. Di mana langkah ketiga yaitu analisis hasil. Dari 16 kemungkinan, dari 16 sifat yang tadi, kita kelompokkan berdasarkan fenotip, di mana bulat kuning A besar B kecil muncul 9 kombinasi, bulat hijau A besar B kecil muncul 3 kombinasi, sedangkan keriput kuning yaitu A kecil B besar 3 kombinasi, kemudian A kecil B kecil muncul 1 kombinasi, sehingga perbandingan fenotip akhir 9:3:3:1. Nah, yang keempat,
pentingnya hukum asortasi bebas dalam biologi. Yang pertama, yaitu variasi genetik. Nah, di mana variasi genetik kombi di mana variasi genetik memiliki kombinasi, karena kombinasi alel dapat terjadi secara bebas. Variasi genetis meningkat ini menjelaskan bahwa mengapa anak-anak bisa memiliki kombinasi sifat yang berbeda dari orang tuanya tidak sama. Kan dia mempunyai keturunan. Contohnya ayahnya tinggi. Mengapa anaknya tidak tinggi? Malah sebaliknya, malah anaknya yang pendek. Nah, karena mengapa tidak ada dua individu kecuali kembar identik yang memiliki kombinasi genetik yang persis sama? Yang kedua, evolusi dan adaptasi. Bisa saja variasi yang dihasilkan dari asortasi bebas menjadi bahan baku seleksi alam. Kombinasi gen yang lebih adaptif akan lebih mungkin bertahan sehingga mendorong evolusi suatu populasi. Yang ketiga, yaitu aplikasi dalam ilmu terapan. Pemulihan tanaman dan hewan untuk menghasilkan varietas atau varietas unggul, di mana genetika manusia untuk memahami kemungkinan pewarisan penyakit atau sifat tertentu. Nah, seperti di bioteknologi dan rekayasa genetika, mereka mencari untuk memanipulasi sifat genetik. Yang kelima, syarat-syarat berlaku hukum asortasi bebas. Nah, di sini akan membahas tentang syarat-syarat, di mana gen berada pada kromosom yang berbeda atau tidak terpaut. Jika berada dalam kromosom yang sama, maka harus berjauhan, sehingga bisa dipisahkan selalu crossing over atau saat meiosis. Tidak ada interaksi epistasis atau disebut dengan satu gen menutupi ekspresi gen lain. Nah, itu untuk hukum Mendel 2. Mungkin teman-teman bosan mendengarkan. Makanya teman-teman harus lebih fokus untuk tertarik mengenai bagaimana sih genetik kita, kenapa bisa begini, begini, begini. Nah, nah, yang kelima yaitu penyimpangan dari hukum Mendel. Di sini terdapat beberapa poin. Yang pertama itu pewarisan intermediat, yang kedua kodominasi, yang ketiga pewarisan tautan seks, dan yang keempat multiple alel. Nah, sebelum itu kita mungkin memperkuat terlebih dahulu teman-teman, yaitu nama dari nama penelitian yang menghasilkan hukum Mendel, yaitu Gregor Mendel, di mana dia adalah seorang biarawati Australia pada abad ke-19 melakukan eksperimen penting terhadap tanaman kacang atau orkis dan berhasil merumuskan dua hukum utama dalam perubahan sifat seperti yang disebutkan tadi sebelumnya, yaitu hukum segerasi atau hukum Mendel 1 dan hukum asortasi bebas atau hukum Mendel 2. Nah, kedua hukum ini menyatakan bahwa sifat-sifat yang diturunkan dari induk ke keturunan melalui pasangan gen dan gen-gen tersebut akan memisah serta mengombinasi secara acak saat pembentukan gamet. Namun seiring berkembangnya ilmu genetika modern, para ilmuwan menemukan bahwa tidak semua sifat mengikuti pola pewarisan seperti yang dilakukan oleh Mendel. Beberapa sifat ternyata diwariskan dengan cara yang lebih kompleks. Nah, inilah yang disebut sebagai penyimpangan dari hukum Mendel. Nah, ini disebut dengan penyimpangan dari hukum Mendel. Yang pertama yaitu pewarisan intermediat atau dominasi tak sempurna. Nah, teman-teman mungkin bertanya, apa sih itu intermediat? Apa itu intermediat?
Apa teman-teman? Mungkin teman-teman ada yang sudah mengetahuinya. Nah, salah. Benar. Karena pewarisan intermediat atau dominasi tidak semua adalah bentuk pewarisan di mana tidak ada alel yang sepenuhnya dominan. Akibatnya, ketika dua alel berbeda digabungkan atau yang disebut dengan heterozigot, fenotip yang akan dihasilkan merupakan campuran atau perpaduan dari kedua sifat orang tua tersebut. Nah, penjelasan detailnya seperti ini. Dalam hukum Mendel klasik, gen dominan akan menutupi efek gen resesif. Namun pada intermediat, dominansi tersebut tidak terjadi sepenuhnya. Jadi, genotip heterozigot tidak menampilkan salah satu sifat saja, melainkan gabungan atau warna tengah atau keduanya. Seperti contohnya, bunga paku empat atau mirabilitas jalapa. Tanaman ini memiliki bunga berwarna merah dan putih jika disilangkan induk merah atau R besar disilangkan dengan induk putihnya atau R kecil, maka fenotip satunya akan menghasilkan merah muda atau dominan merah muda, R besar dengan R kecil. Nah, setelah mendapatkan V1 atau fenotip 1, kemudian jika disilangkan sesama merah muda atau R besar disilangkan dengan R kecil, maka akan menghasilkan R besar muncul 1 atau dipersentikan selama sebanyak 25%, sedangkan merah muda akan muncul 2. Dan yang terakhir yaitu putih akan muncul selama 1. Nah, ciri khas dari intermediat yaitu muncul fenotip baru yang berbeda dari induk. Fenotip heterozigot adalah perpaduan. Rasio fenotip pada F2 adalah 1:2:1. Nah, kemudian kodominasi. Apa sih itu kodominasi? Mungkin teman-teman ada yang mengetahui. Nah, kesempatan kedua, kodominasi. Saya akan mentraktir kalian gacuan. Kodominasi tadi apa? Salah. Kodominasi terjadi saat dua alel berbeda dalam kondisi heterozigot. Saya ulangi, kodominasi akan terjadi saat dua alel berbeda dalam kondisi heterozigot. Keduanya terekspresi penuh dan bersamaan dalam fenotip, tanpa saling menutupi dan tanpa bercampur. Nah, penjelasan detail dari kodominasi, di mana berbeda dengan intermediat atau berbeda dengan poin pertama tadi, di mana sebaliknya kedua sifat dari alel orang tua muncul bersama-sama. Artinya, kedua alel dominan berdampingan dan bekerja secara setara. Nah, contoh golongan darah sistem A, sistem B, dan golongan darah O. Dalam sistem golongan darah manusia terdapat 3 alel, di mana A menghasilkan antigen atau biasa disebut dengan A, sedangkan IB menghasilkan antigen B. Nah, I tersebut tidak menghasilkan antigen, sehingga I tersebut biasa disebut dengan golongan darah O. Di mana jika seseorang memiliki alel IA dan IB atau IAIB, maka orang tersebut memiliki golongan darah AB. Antigen di mana antigen A dan antigen merupakan antigen A dan antigen B, keduanya muncul di permukaan sel darah merah. Sehingga ciri khas kodominasi merupakan fenotip heterozigot, menunjukkan kedua sifat induk secara bersamaan. Tidak ada dominasi di antara dua alel dominan. Contohnya apa sih, Kak? Contohnya seperti contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari, seperti golongan darah AB. Nah, nomor 3, pewarisan tautan seks. Nah, mungkin teman-teman juga bertanya, apa itu tautan seks? Atau mungkin teman-teman
Yang belum menjawab tadi poin 1 dan poin 2, apa sih itu pewarisan tautan seks? Nah, salah juga. Pewarisan tautan seks atau biasa disebut dengan sex-linked inheritance yaitu tautan yang berbentuk pewarisan di mana sifat gen pembawaan sifat tersebut terletak pada kromosom kelamin atau biasanya pada kromosom X karena laki-laki dan perempuan memiliki susunan kromosom kelamin yang berbeda di mana XY pada laki-laki sedangkan XX pada perempuan. Maka pola pewarisan sifat ini akan berbeda antara laki-laki dan perempuan. Penjelasan detailnya mengenai pewarisan tautan seks. Nah, dengarkan baik-baik teman-teman. Di mana kromosom X mengandung banyak gen yang penting, sementara kromosom Y jauh lebih kecil dan mengandung gen terbatas. Nah, jika dibandingkan mana yang lebih bagus, maka lebih baguslah kromosom X. Jika gen penyakit berada pada kromosom X dan bersifat resesif, maka laki-laki atau XY yang menerima satu alel rusak akan langsung menunjukkan penyakit. Sedangkan perempuan XX yang menerima satu alel rusak bisa menjadi carrier atau pembawa tanpa menunjukkan gejala. Itulah keuntungan dari perempuan. Contoh 1, hemofilia, di mana hemofilia adalah kelainan di mana darah sulit membeku akibat kekurangan faktor pembekuan disebabkan oleh gen resesif H di kromosom X. Contohnya seperti genotip XHXH, fenotipnya perempuan normal. XH X besar H besar, X besar H kecil, perempuan carrier atau perempuan pembawa. X besar H kecil, fenotipnya perempuan hemofilia. X besar H besar dengan Y itu laki-laki normal. Sedangkan X besar H kecil dan Y itu adalah laki-laki hemofilia. Contoh kedua, apa ya yang di kehidupan sehari-hari? Buta warna. Nah, buta warna adalah ketidakmampuan seseorang untuk membedakan warna tertentu, umumnya merah dan hijau. Di mana gen buta warna juga berada di kromosom X dan bersifat resesif, bukan dominan. Mengapa lebih banyak laki-laki yang mengalaminya? Mungkin teman-teman atau kakak mengetahui mengapa sih buta warna itu lebih kebanyakan laki-laki, bukan perempuan. Nah, ada yang bisa jawab? Terima kasih. Karena laki-laki hanya mempunyai satu kromosom X. Jadi, jika kromosom X-nya mengandung gen rusak, maka tidak ada alel mendamping yang menutupi seperti pada perempuan. Nah, yang keempat yaitu multiple alel atau alel ganda. Kesempatan keempat, untuk teman-teman yang mengetahui apakah multiple alel tersebut. 1, 2, 3. Benar, multiple alel adalah kondisi di mana terdapat lebih dari 2 alel yang tersedia dalam populasi untuk satu gen tertentu. Meskipun demikian, teman-teman, setiap individu hanya dapat membawa 2 alel saja, tidak bisa lebih. Karena manusia bersifat diploid. Diploid itu diartikan sebagai memiliki sepasang kromosom. Nah, penjelasan detail dari multiple alel, di mana pewarisan sifat seperti ini menambah keragaman fenotip dalam populasi, di mana sistem multiple alel tidak melanggar hukum Mendel, tetapi malah memperluasnya. Contohnya, seperti golongan darah A, B, O, atau AB. Sistem ini dikendalikan oleh satu gen dengan 3 alel.
Contohnya IA, IB, dan I. Contohnya fenotip golongan darah A, genotipnya adalah IAIA, sedangkan fenotip dari golongan darah B adalah IBIB, dan golongan darah I adalah ITO saja. Nah, pada oleh itu, saya ulangi bahwa genotip darah A akan memunculkan genotip IAIA, golongan darah B akan muncul darah IBIB, sedangkan IAIB, sedangkan golongan darah O akan muncul genotip ITO saja. Karena ciri khas multiple allele adalah yang pertama, ada lebih dari 2 alel dalam populasi. Yang kedua, setiap individu hanya memiliki dua alel yang tersedia. Dan yang ketiga yaitu membentuk banyak kombinasi dan membentuk banyak genotip dan fenotip. Nah, mungkin teman-teman sudah mendengarkan. Nah, judul selanjutnya yaitu aplikasi dan contoh pewarisan dalam hidup nyata. Nah, mungkin ini menarik teman-teman. Makanya teman-teman harus mendengarkan lebih detail atau mendengarkan dengan cermat. Di mana pada aplikasi dan contoh pewarisan dalam kehidupan nyata dibagi menjadi 4 poin. Yang pertama, analisis silsilah keluarga atau disebut dengan pedigree, lanjutan, dan pendalaman. Di mana di orang modern sekarang, analisis silsilah tidak hanya dilakukan secara manual, tetapi juga sudah dibantu dengan perangkat lunak genetika dan tes laboratorium berbasis DNA. Bahkan perusahaan seperti MyHeritage DNA menawarkan layanan analisis genetik yang dapat mengungkap asal-usul etnis, asal-usul kerabat biologis, dan bahkan risiko penyakit berdasarkan DNA individu. Wow, sangat modern sekali ya alat yang digunakan pada saat sekarang, di mana bisa menetes DNA. Contohnya seperti mungkin teman-teman lahir di uh, rumah sakit di mana berdampingan antara teman-teman dengan orang lain, maka jika orang lain tersebut hilang, bisa dites DNA-nya apakah ini tersebut anak yang hilang, anak kandungnya yang hilang atau bukan, melalui banyak contohnya seperti rambut. Nah, lanjut. Selain itu, dalam dunia forensik dan arkeologi, analisis silsilah dapat digunakan untuk mengidentifikasi identitas korban, kecelakaan, atau kejahatan. Melacak keturunan tokoh sejarah, misalnya menganalisis sisa DNA mumi Mesir atau keluarga bangsawan Eropa. Nah, memulihkan sejarah keluarga yang hilang karena konflik atau imigrasi. Yang kedua, di slide, pewarisan sifat pada manusia dan hewan, ternak atau tumbuhan budidaya. Nah, di sini terdapat faktor lingkungan dan epigenetika, di mana meskipun gen memiliki peran besar dalam pembentukan sifat makhluk hidup, penting juga memahami konsep epigenetika, yaitu bagaimana lingkungan dapat mempengaruhi cara gen diekspresikan tanpa mengubah struktur DNA. Contohnya, anak kembar identik bisa memiliki perbedaan berat badan atau kondisi kesehatan jika gaya hidup dan lingkungannya berbeda. Nah, tanaman dengan gen yang sama bisa tumbuh berbeda tergantung pada kesuburan tanah, pencahayaan, dan air tersebut. Penerapan dalam konservasi dan kenegaragaman hayati, ilmu pewarisan juga digunakan untuk pertama,
menjaga spesies langka dengan program pemulihan terkontrol. Misalnya panda, harimau Sumatera, maupun hewan-hewan yang hampir punah. Yang kedua, menghindari inbreeding atau perkawinan sedara yang bisa memperbesar risiko kelainan genetik. Contohnya seperti saudara dengan saudara yang punya darah yang sama. Ketika mereka mempunyai embrio atau anak, maka anak tersebut memungkinkan dominan untuk cacat atau tidak sempurna karena memiliki kelainan genetik. Makanya kita harus menghindari inbreeding atau perkawinan sedara. Perkawinan sedara juga sebelumnya dijelaskan dalam Al-Quran maupun agama, sehingga hal tersebut kita harus atau wajib dihindari karena sudah dijelaskan dalam agama dan dijelaskan dalam pendidikan. Nah, selanjutnya itu melestarikan varietas tanaman lokal yang memiliki keunggulan adaptif terhadap iklim tertentu. Contohnya, bioteknologi pertanian. Teknologi baru seperti CRISPR-Cas memungkinkan ilmuwan memotong dan mengganti bagian tertentu dari gen tanaman atau hewan dengan presisi atau dengan teknologi. Nah, sehingga teknologi ini sangat menjanjikan dalam menghasilkan tanaman tanaman tahan kekeringan, hewan yang kebal terhadap penyakit tertentu, bahkan memungkinkan menyembuhkan penyakit genetik manusia sejak masih embrio, atau walau ini masih kontroversial secara etik. Yang ketiga, yaitu kelainan genetik akibat mutasi dan pewarisan. Nah, jenis mutasi dan dampaknya yaitu mutasi titik atau point mutation, di mana perubahan satu basa nitrogen bisa berdampak besar. Contohnya anemia sel sabit. Kedua, mutasi deleksi atau duplikasi, di mana bagian gen hilang atau bertambah menyebabkan kelainan struktural. Contohnya sindrom Down atau trisomi 21. Ketiga, mutasi kromosom seks, misalnya sindrom Turner atau XO dan sindrom Klinefelter atau XXY. Perkembangan deteksi dini saat ini, tes NIPTN atau diartikan sebagai non-invasive prenatal testing bisa mendeteksi kelainan kromosom sejak kehamilan trimester pertama hanya dengan mengambil darah yang hamil itu, yaitu darah dari ibu tersebut. Sehingga ini memungkinkan intervensi medis dini dan persiapan orang tua secara psikologis dan media. Wow, sangat canggih bukan? Kemudian etika dan sosial, di mana terdapat dilema etis dalam penggunaan teknologi ini. Karena misalnya, apakah boleh melakukan aborsi jika terdeteksi penyakit genetik? Atau apakah adil jika hanya orang kaya yang bisa mengakses terapi gen canggih ini? Nah, itulah yang mengakibatkan berhati-hatinya menggunakan teknologi. Karena biasanya teknologi yang kita sebut canggih tersebut tidak bermanfaat kepada seluruh masyarakat, tetapi hanya menguntungkan ke pihak-pihak saja yang mempunyai kelebihan. Nah, kemudian yang keempat atau yang terakhir, yaitu penerapan genetika dalam kedokteran dan bioteknologi. Nah, contohnya farmakogenomik seperti obat disesuaikan dengan gen. Dalam bidang farmasi, mengkaji bagaimana gen seseorang mempengaruhi respons terhadap obat. Nah, dengan mengetahui gen tertentu, dokter dapat meresepkan obat yang lebih efektif dan minim efek samping. Contohnya, penggunaan warfarin atau
pengencer darah, yang dosisnya sangat tergantung pada variasi genetik. Respons terhadap kemoterapi atau obat antidepresan juga bisa diprediksi. Organ buatan dan cloning genetik, penelitian terkini mengembangkan bahwa organ buatan dari sel punca atau stem cell yang secara genetik cocok dengan pasien, seperti cloning hewan atau domba Dolly, adalah salah satu tonggak sejarah genetika meski sampai sekarang masih kontroversial jika diterapkan pada manusia. Genetika dan penyakit modern. Penyakit seperti kanker, diabetes type 2 atau tipe 2, dan Alzheimer memiliki komponen genetik, di mana analisis DNA bisa membantu mengidentifikasi resiko seseorang sehingga bisa menerapkan pola yang lebih sehat sejak dini. Kemudian genetika dan kesehatan mental, di mana penelitian terbaru mengungkapkan bahwa gangguan seperti autisme dan gangguan bipolar memiliki faktor genetik. Dengan pemahaman ini, pendekatan pengobatan bisa lebih terarah dan penuh empati. Nah, kita harus merefleksi tentang peran genetika dalam masa depan, di mana ilmu pewarisan terus berkembang. Apa yang dulu hanya teori Mendel di kebun kacang polong, kini telah menjelma menjadi teknologi yang dapat menyelamatkan jutaan nyawa. Namun, semakin besar kekuatan ilmu ini, semakin besar pula tanggung jawab moral dan etika dalam penerapannya. Kita sebagai pelajar mampu memahami genetika bukan hanya soal menghafal istilah ilmiah, tetapi juga menjadi warga negara yang menjadi sadar akan kesehatan dan lingkungan. Memahami seperti memahami pentingnya perencanaan keluarga atau mengambil bagian dalam diskusi etis dan sosial mengenai kemajuan sains di masa akan datang atau kemajuan sains yang berkembang di masa depan. Kemudian yang terakhir yaitu penutup dan refleksi. Nah, yang pertama, pada penutupan dan refleksi ini kita mengambil beberapa poin yang terdapat 4. Yang pertama itu kesimpulan materi. Nah, sampailah di ujung penjelasan dari saya, di mana hari ini kita telah mempelajari hal-hal yang mendasar yang sangat penting dalam ilmu genetika, yaitu pewarisan sifat. Berikut ini adalah poin-poin utama yang bisa kita simpulkan. Yang pertama, dasar-dasar pewarisan sifat, di mana pewarisan sifat merupakan proses biologis di mana informasi genetik diteruskan dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Informasi ini dibawa oleh gen yang terdapat dalam kromosom di inti sel makhluk hidup. Gen-gen ini mengatur berbagai ciri atau karakteristik fisik maupun fisiologis seperti warna mata, bentuk rambut, tinggi badan, hingga kecenderungan terhadap penyakit tertentu. Nah, proses ini menjadi dasar dari keanekaragaman makhluk hidup, termasuk kita sebagai manusia. Yang kedua, hukum Mendel I atau hukum segregasi, di mana hukum tersebut bahwa Georges Mendel menemukan bahwa setiap individu membawa 2 faktor atau alel untuk satu sifat, dan alel tersebut akan berpisah secara acak ke dalam gamet saat pembentukan sel kelamin. Artinya, keturunan akan mewarisi satu alel dari masing-masing orang tuanya. Hukum ini menjelaskan mengapa ada variasi dalam keturunan meskipun berasal dari induk yang sama. Nah, yang ketiga, hukum Mendel II, yaitu asortasi bebas, di mana dalam eksperimennya yang lebih lanjut, Mendel menyadari bahwa pewarisan satu sifat tidak mempengaruhi pewarisan sifat lainnya. Saya ulangi,
bahwa dalam eksperimennya yang lebih lanjut, Mendel menyadari bahwa pewarisan satu sifat tidak memengaruhi pewarisan sifat lainnya selama gen-gen itu berada di kromosom yang berbeda. Ini disebut dengan hukum asortasi bebas atau hukum Mendel II yang menjelaskan mengapa kombinasi sifat ini sangat beragam dan tidak selalu mengikuti pola tertentu. Kemudian penyimpangan dari hukum Mendel, di mana dalam kenyataannya tidak semua pewarisan sifat mengikuti hukum Mendel secara sempurna. Buktinya, ada banyak fenomena yang menyimpang dari hukum ini, seperti dominasi tidak sempurna, kodominasi, gen letal, bahkan pautan gen dan epistasis, misalnya pada kodominasi seperti golongan darah AB, dua alel dapat sama-sama diekspresikan tanpa saling menutupi. Ini memperkaya pemahaman kita bahwa genetika adalah ilmu yang kompleks dan akan terus berkembang. Kemudian yang kelima itu aplikasi dan contoh pewarisan dalam kehidupan nyata. Di mana kehidupan nyata konsep pewarisan gen tidak hanya penting di kelas biologi, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalnya, dalam penyakit genetik, golongan darah dalam transfusi, seleksi dan pemulihan tanaman atau hewan unggul, serta rekayasa genetika yang digunakan dalam dunia medis untuk terapi gen dan pengobatan kanker. Bahkan, bidang forensik dan pengujian silsilah keluarga juga menggunakan prinsip pewarisan sifat. Yang kedua, pentingnya etika dan kesadaran genetika dalam kehidupan modern. Di era bioteknologi saat ini, pemahaman tentang genetika tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai etika dan tanggung jawab sosial. Di mana semakin berkembangnya teknologi genetika seperti editing gen atau CRISPR, tes DNA, personal, dan cloning membuat kita harus lebih berhati-hati dalam penerapannya. Misalnya, meskipun kita secara teknis mampu memodifikasi gen untuk mencegah penyakit atau meningkatkan kecerdasan, kita harus bertanya, apakah itu benar secara moral? Apakah itu adil? Apakah dampaknya terhadap masyarakat dapat diterima? Atau dampak tersebut banyak eh, banyak memunculkan sifat-sifat positif atau malah negatif. Nah, kita juga harus menjaga privasi dan genetik, terutama karena informasi ini sangat penting atau sangat pribadi dan bisa disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Misalnya untuk diskriminasi atau kepentingan pribadinya atau kepentingan komersial. Nah, dengan demikian, pengetahuan genetika harus disertai dengan kesadaran etis, kepedulian sosial, dan pemikiran kritis, agar tidak hanya menjadi konsumen teknologi, tetapi juga mengambil keputusan yang bijaksana. Yang ketiga, ajakan berpikir kritis dan eksploratif tentang genetika lebih lanjut. Nah, ilmu genetika bukanlah ilmu yang berhenti di laboratorium atau di lembar ujian. Justru sebaliknya, genetik adalah pintu masuk menuju pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan, kesehatan, bahkan masa depan umat manusia. Saya mengajak teman-teman untuk memulai mempertanyakan dan mengeksplorasi lebih jauh tentang hal-hal seperti bagaimana genetika dapat membantu memecahkan masalah kelaparan melalui tanaman atau melalui apapun. Apa dam Pertanyaan kedua, apa dampaknya jika manusia bisa memilih sifat anaknya? Nah, pertanyaan ketiga, apakah memungkinkan menyembuhkan semua penyakit genetik di masa depan? Kan kita tahu. Nah, pertanyaan selanjutnya, seberapa jauh batas kita dapat memodifikasi kehidupan? Nah, semua pertanyaan ini adalah bagian dari proses berpikir kritis dan eksploratif dari teman-teman. Teman-teman adalah generasi masa depan yang akan menghadapi dan memungkinkan
memungkinkan pemimpin revolusi ilmu genetika. Nah, ini mari kita membangun rasa ingin tahu, semangat belajar, dan tanggung jawab bersama untuk masa depan. Nah, saya ingin tahu semangat belajar dan tanggung jawab bersama untuk masa depan. Nah, sehingga ilmu pengetahuan yang beretika dan bermanfaat bagi semua makhluk hidup. Nah, mungkin itulah yang sempat saya bawakan. Mungkin banyak sekali kekurangan yang saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Bila ada kata-kata salah, mungkin itu dari saya pribadi. Sehingga jika ada kata-kata benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Em, saya berterima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti atau telah mendengarkan penjelasan awal dari saya, yang mungkin teman-teman bosan mendengarnya, atau mungkin teman-teman lebih memilih menonton video secara fisik mengenai penjelasan dari eh, judul tersebut daripada dibandingkan dengan penjelasan dari saya. Nah, saya selaku mahasiswa praktikan biologi mengucapkan terima kasih kepada teman-teman karena telah mengikuti saya. Semoga tugas tersebut diterima oleh koordinator saya sehingga saya bisa melanjutkan praktikum selanjutnya. Saya Ul Albab, izin pamit undur diri. Sekian, terima kasih sudah menyimak video dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.